Saya apa dulu Pak Pendeta ini? Pendeta selamat pagi ya Pendeta. Ya sudah dibilang lanjut. Ya, selamat pagi. Lanjut dulu Ya, sama di bawah Bang tadi, Ferry. Pak Pendeta tadi berkomentar bahwa Ferry ini dalam keraguan masalah Tritunggal. Iya, dari caranya mengatakan ada bapaknya itu sudah pasti Tritunggal. Ya, itu. Tapi dia ragu-ragu tidak tegas dalam pemahamannya, itu aja. Ya, Jadi kalau oneness itu tidak berani mengatakan bapaknya di sorga gitu. Itulah tandanya. Jadi pasti mengatakan Yesus sendiri yang datang ke sorga, ke bumi, dan sorga kosong. Ya, gitu. Kita nggak bahas di dalam ya, kita nggak bahas. Iya, makanya benar tadi kehati-hatian Ferry itu, ya baguslah. Cuma ya suatu saat ya kalau memang didesak seperti itu ya tegas saja sesuai ayat, asal dibacakan saja ayatnya kan begitu. Iya, Ferry itu orangnya tegas. Kalau memang hidup yang kekal itu bukan mentuhankan Yesus, memang nggak ada datanya. Ya, tidak masalah dia menyebabkan memang tidak ada datanya kok. Oh enggak, Ada nggak? itu Mentuhankan Yesus itu ada nggak? Yohanes karena 17. tidak mau kita saling berbenturan pemahaman. Begitu juga Pak Pendeta. Kita ini manusia, ya. Kita ini manusia yang saling menjalin hubungan yang hangat, ya. Bersilaturahmi bukan berarti Orang dialog itu bukan tidak hangat. Kita itu menyampaikan data-data saja. Jangan kalau menurut saya damai kalau di dunia nyata. betul. Tapi kalau dialog itu maaf ya, saya ini dijaga loh. Oh ini grup dialog. Iya, tapi kan Ya. kita harus menghindari juga hal-hal di luar daripada yang tidak masuk akal, artinya seperti hal-hal negatif. Karena saya melihat di grup sebelah ada juga yang begitu lantangnya dia berbicara, itu saya tidak mau seperti itu. Ya pas itu, udah pas sikapnya itu. Cuma tadi Ustadz Tahta pun sudah bagus juga mengejar karena itu yang Saya dituntut tidak kan. mau seperti itu. Iya. Saya berhubungan dengan Tuhan saya. Hablum minallah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Arab. Hablum minallah, dan saya tidak mau merusak hubungan hablum minannas tadi. Saya tidak mau. Iya. Ya, saya tidak mau. Nah, yang biasa walaupun Yesus itu ingin mengasihi manusia, tapi dia kan harus menyampaikan, dibenci sama orang yang Karena di muka bumi ini kita apa harus kan sabar. ya Tuhan, saya tidak mau menyampaikan firman-Mu, takut bentrok. Jauh tidak dengan Yesus. Iya, betul. Tapi kan ini kan sudah zaman modern. Saya sudah mau bawa ke diskusi yang baru kan. Itu. Jadi apapun pemahaman kita tentang Tuhan itu kan iman kita sendiri. Karena saya juga analis, saya mengoreksi, saya mendalami, saya harus kebenaran juga. Gini, Fer. Jadi manusia itu harus apa namanya? Kalau dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi jangan abu-abu, harus jelas. Kamu ini abu-abu. Abu-abu gimana? Padahal tadi Ustaz Tata sudah bertanya beberapa kali dan kamu sudah menjawab. Saya sudah mendengar arahnya kemana, saya sudah ngerti. Tapi kamu ragu-ragu, abu-abu gitu loh. Kenapa kamu jadi manusia abu-abu? Maksudmu saya biar bisa biar pindah keyakinan ke sebelah. Oh no. Lah ilah, bukan begitu. Saya jangan kamu pikir ke kamu situ. ini dengar Fer. Kalau kamu mau alam, sainganku jadi tambah banyak. Tahu nggak? Ya, jadi surga nanti makin susah buat saya nanti kalau kamu mau alam. Makanya hanya Yesus sendirilah rahmatan lil alamin itu, supaya Anda paham. Ya makanya saya katakan kamu abu-abu. Tadi Ustaz Tata sudah sampaikan kalau memang itu kebenaran di dalam kitabmu, sampaikan gitu loh. Iya. Kalau Yesus itu rahmatan lil alamin, di mana datanya? Ya, itu kan pemahaman saya. Dia rahmat bagi seluruh alam itu. Kenapa? Ya memang karena dia berasal dari Bahwa surga. Anda mencuri isi Al-Quran ini. Bukan. Benar, di Bible Anda sendiri tidak ada. Tunggu, Fer. Kalau kamu mengatakan Yesus itu rahmat lil alamin, ini semua para nabi rahmat, jadi diutus oleh Tuhan supaya manusia kenal Tuhan. Nah pertanyaannya, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan itu mengenalkan Tuhan, nah kita kan harus tanya, siapa Tuhan menurut Yesus itu? Kan gitu. Tapi berbeda utusan muka bumi ini dengan utusan yang berasal dari surga. Berbeda. Loh, coba sekarang saya nanya ke kamu, tugasnya utusan apa?
yang menyampaikan. Ya sudah, apa yang disampaikan Tuhan yang benar ketika dia menyampaikan siapa Tuhan itu. Tetapi berbeda dengan manusia biologis dengan Yang saya tanya bukan itu menyampaikan. Iya, atau kesalahan Nabi itu, utusan itu kan penyampaian firman Tuhan. Nah terus, ketika kita tanya tentang Tuhan itu siapa menurut Yesus? Ada spesialnya yang dari surga dan dengan yang Kalau usaha spesialnya intinya dia itu diutuskan menyampaikan firman Tuhan. Isinya firman Tuhan itu diantaranya memperkenalkan Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Hah? Iya, mungkin begini ya, Pak Ferry itu tadi kurang kurang tegas karena yang dikutip itu dari Yohanes 17 itu hanya ayat 3 ya. Jadi saya coba bacakan dulu lah, mulai ayat 1 sampai ayat 4 atau 5 ini. Ya, lalu demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, gitu kan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, artinya kepada dirinya, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, kepada dirinya ya. Itulah ayat 3 ini. Jadi harus jangan dipisahkan dari ayat 2. Inilah hidup yang kekal itu. Iya. Terus dikasih tahu caranya. Iya. Jadi itu ada dua sosok, mengenal Allah Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai apa di situ? Ya, yang diutus. Ya udah. Satu-satunya yang diutus dari sorga. Sekarang pertanyaan baliknya, ada nggak kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Itu berbeda. Jadi berbeda karena ini pertanyaan ini. Oh, iya. Mentuhankan Yesus itu bukan dituhankan. Apa? Tetapi ya sudah dari sananya Tuhan gitu loh. Ya, bagi data sekarang. Makanya termasuk hidup yang kekal itu mentuhankan aku. Di mana datanya? Iya, di Yohanes 1 itu. Yohanes 1 tadi kan. Bahas itu. Iya, artinya tadi kan masih kurang tegas juga di situ. Ya, Yohanes 1. Loh, Ferry-nya udah pergi. Udah, turun dia. Ganti giniin aja. Oh, iya. Jadi dia minta naik, kasihan. Oh iya. Yohanes 1 itu kan menunjukkan itu firman itu hologos di situ kan bukan perkataan itu, bukan perkataan tapi nama. Sekarang itu mau hologos mau rema atau enggak, intinya ada nggak data. Kata Yesus kan jelas banyak ayatnya. Kalau ingin hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Iya, artinya yang kalau sebagai Tuhan ada nggak datanya? Kalau di yang tadi itu kan sudah murid-muridnya sudah mengenal dia bahwa dia yang diutus oleh Bapa dari sorga itu sebagai Mesias gitu loh. Mesias itu Tuhan atau bukan? Dan inilah sekarang. Jadi orang Israel pun kan keraguan-raguan itu, Tuhan atau manusia. Gitu kan. Ada yang mengharapkan di tahta Daud sebagai manusia biasa. Tetapi ini sudah di Yohanes 17 itu sudah jelas dialah yang ditunggu oleh orang Israel itu. Itu maknanya. Iya, ini loh Pak Pendeta. Israel itu memang menunggu Mesias dari dulu. Karena dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel dari penindasan, maka dia mengutus seorang juru selamat. Seperti Musa menyelamatkan dari Fir'aun, Daud selalu berperang. Makanya jadi ketika dia mengutus Yesus itu seorang juru selamat seperti Musa sama, penyampai firman, penyelamat. Bukan itu kalau mana? Makanya saya tadi pergi ke Yohanes 1. Jadi ayat 14 itu kan dia itu dari sorga menjadi manusia gitu. Dari Yohanes 1 ayat 1 itu dia sudah ada pada mulanya begitu. Itu jangan kamu katakan kalau itu dia datang dari surga, yang enggak. Tetap dia itu seperti kita lahir dari seorang ibu. Kalau cuma kayak gitu coba aja. 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Iya. Bukan berarti dia tetap. Apa maknanya berasal dari Allah? Itu kan sama seperti Yesus berasal dari Allah.
Iya, tapi kan Kalau ini, berbeda. Iya. Berbeda. Bedanya di mana? Berbedanya. Apa bedanya? Berbedanya itu di Yohanes 1 ini, dia itu menjadi manusia. Dan di ayat 1 kan dia itu adalah Allah gitu. Ya, Siapa? Elohim lah. Iya. Yang berarti Elohim jadi Yesus gitu, turun jadi Yesus gitu. Bukan. Namanya Yesus. Apa? Elohim yang menjadi manusia itu namanya Yesus, diberikan di Injil Lukas itu. Ya berarti Elohim yang turun ke dunia. Iya. Yang saya tanya berarti Elohim yang turun jadi manusia jadi Yesus. Disitulah pengertian yang selisih kita. Sebab mulai Kejadian 1 ayat 1 Elohim itu sudah jamak. Iya. Dan yang saya tanya jadi Yesus itu Elohim yang jadi manusia gitu. Iya, karena di Yohanes 1 itu kan 2 kali disebut Elohim. Yang satu bersama-sama dengan Elohim. Kenapa dalam kata Yesus dalam Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, tetap Bapaknya di surga. Iya memang iya. Artinya perbedaan kita adalah pemahaman Elohim itu. Jadi yang Anda pahami itu adalah Elohim yang tunggal gitu. Tapi mulai kejadian 1, pokoknya di Perjanjian Lama lebih dari 1, tidak disebutkan berapa. Kalau Israel tidak pernah mengatakan Esa itu lebih dari 1. No, itulah apanya. Jadi bahasa aslinya kan ekat itu, ekat. Terus apa yang ada itu? Ekat itu kesatuan dari lebih dari 1 unsur. Gitu. Di mana? Coba kamu di mana keterangan kayak gitu itu? Iya. Gitu. Saya coba ya Kejadian 2 ayat 24. Ya. Di sini bahasa aslinya 1 daging itu ya, ayat 24. 1 daging itu ekat bahasa aslinya. Bisa diperiksa itu. Di sini 1 daging itu suami istri, Pak. Iya, artinya itu unsurnya itu kan tetap. Itu, Pak. Iya, artinya yang saya itu, Pak. 1 daging itu suami istri. Bapak mau bilang. Iya. Itu sudah Bapak suami istri. Loh, Nanti Bapak ini pendeta ini. iya. Biarkan dulu Bang Dato. Ustaz Tasa Iya. Ini awalnya 2 dijadikan 1. Maksudnya apa? Iya. Orang suami istri seperti 1 sudah. Artinya hitungannya kan tetap 2, tetapi menjadi 1 uang, 1 family, 1 tubuh, 1 komando, 1 ada di Efesus 4 itu ada kesatuan, 7 kesatuan itu. Itulah suami Makanya kalau istri. kita pakai di intinya satu-satunya Tuhan itu Allah. Ketika Yesus ditanya, dia utusannya Allah seperti Musa. Tugasnya utusan, penyampai firman, Yohanes 3:3-4. Ya. Udah jelas kan? Iya, disitulah perbedaan kita. Perbedaan yang salah satunya itu adalah Perbedaan kata kita adalah ekat. bahwasanya Tuhan satu-satunya itu Allah. Itulah kalau ingin masuk surga kekal harus mengakui Tuhan itu Allah. Yesus utusan Allah. Udah itu. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita Itu menuhankan Yesus, artinya ada begini. katanya akan hidup yang kekal itu. Kalau Ada kita katanya. kembali ke Yohanes 17, jadi intinya di situ bukan mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Gitu. Artinya Rasulullah. Apa Rasul? Rasul dengan utusan apa? Sama. Ya sudah, berarti bukan tugasnya utusan apa? Iya, tapi kalau saya bacakan, makanya saya baca tadi Yohanes 17 itu mulai ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ketika kamu tahu itu utusan, apa tugasnya utusan? Menunjukkan bahwa muridnya sudah tahu bahwa sayalah yang diutus dari sorga itu. Utusan itu harus tahu dulu apa itu tugasnya utusan. Tugasnya itu kan menyampaikan misi Bapa. Misinya Bapa. Misinya Bapa di bumi. Dari sorga. Tuhan juga gitu. Dari sorga kan itu. Ya, tidak masalah mau dari mana, yang penting dia itu manusia yang diutus untuk menyampaikan firman kan gitu. Iya, artinya kan tidak terlepas dari Yohanes 1 ayat 14. Dia itu dari sorga diutus dan Mau dari mana? Dari apa? Dia dan itu pada turun dari segala suku gitu. Dan lahir dari Maria gitu.
Iya, dan memang itu lewat kelahiran kan itu. Lewat Ya kelahiran. sudah. Tidak langsung besar. Ya Kalau memang dia itu, makanya kalau dikatakan dia itu Tuhan, kamu Tuhan kan, lalu aktifnya jadi Tuhan itu kapan, umur berapa dia? kalau sebenarnya kalau diteliti eh, Filipi 2 bahwa dia itu bisa dikatakan menjadi manusia ini betul-betul menjadi manusia. Ketuhanannya ditinggalkan di sorga. Ketuhanannya yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, dia Tuhan. Jadi ketuhanan ditinggalkan di surga gitu. Iya, memang begitu. Gimana itu datanya gitu? Iya, seperti ini bisa diartikan. Artinya memang seperti itu. Filipi 2 ya. Ya. Coba dulu ayat. Aduh. Ya begitu. Begitu dulu dari tadi ada data. Iya, Filipi 2. Udah kabur ngomongnya. Silakan yang lain, halo, Bang Adi atau siapa Iya, yang mau lanjutin. Filipi 2 ayat 5 sampai dan 6. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata, Ustaz Arif, Bang Benile, Bang Dato, Waalaikumsalam Bang Dokter. warahmatullahi Ya lanjut Ustaz Tata. Lanjut Ustaz Tata. Lanjut Ustaz. Udah gugup. Enggak gugup, saya sedang mencari ayat. Sudah ini nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi ketika Ustaz Tata lagi berdialog, tolong jangan dipotong-potong gitu kan. Biar konsentrasi itu tidak hilang gitu kan. Ya, Ya, silakan kalau Ustaz kasih kesempatan ke siapa ini yang mau masuk. Aku ya, izin ya. Ya, biar tidak kesan dikeroyok ya teman-teman ya. Ya, silakan. Gimana Pak Evangelis kabarnya Pak? kabar baik. Jangan emosi ya Pak. Enggak lah. Artinya kalau pertanyaannya nanti berpolemik, ya saya emosi dan langsung turun itu aja. Itu aja yang saya hindari dari teman-teman Muslim ini. Kalau berpolemik mempertanyakan yang tidak bisa dijawab, ya yang tidak perlu dijawab dan yang tidak substansial, ya tidak ada esensinya, ya itu saya langsung turun karena itu perbuatan sia-sia gitu loh. Jadi mendapat perspektif dong kalau gitu Pak namanya Pak. Perspektif mandiri dong berarti. Kalau Anda mengatakan tidak perlu dijawab itu kan ukuran Anda, sedangkan ukuran orang lain kan belum tentu kalau itu nggak perlu dijawab Pak. Betul nggak? Namanya diskusi itu kan. Ya, kalau memang begini, kalau memang Anda membandingkan dengan agama Muslim atau ingin tahu ajaran Kristen, ya itu pertanyaan yang bagus. Seperti Ustaz Tahta tadi, bagus pertanyaannya. Substansial lah, perlu dijawab, perlu dijelaskan. Seperti itu. Iya. Ya udah, apa yang mau ditampilkan? Silakan Pak. Evangelis kan katanya mau cari data, apa yang mau ditampilkan? Iya, tadi itu ya bisa diartikan ketuhanannya ditinggalkan di sorga, itu saya katakan tadi. Jadi Filipi 2 ayat 5 lah, loncat aja. Filipi 2, ya oke. Ya, hendaklah Yang kamu memasukkan diri dalam gitu hidupmu kan. bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Gitu. Jadi sama dengan manusia biasa. Ya, Filipi 2 nomor 6, yang walaupun dalam rupa Allah, ya. yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, berarti nggak setara kan Yesus dengan Allah? Kesetaraan itu tidak dibawa ke bumi. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu setara nggak? Iya, kan ya seperti inilah yang berpolemik yang saya hindarkan itu. Kan jangan dipotong. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu. Tidak dipertahankan itu. Kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan. Iya betul, Bapak. Di sini memang itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang tidak menganggap kesetaraan yang harus dipertahankan kan gitu. Yang tidak dipertahankan.
Mana ada yang tidak dipertahankan? Artinya dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus Yang dipertahankan. tidak, yang harus dipertahankan. Iya, di sini. di atas tidaknya, tidak Iya, menganggap. betul. Tidak harus dipertahankan kan? Ya, itulah. Ya, berarti kalau tidak harus dipertahankan setara atau tidak setara di sini, Pak? Iya, tadinya setara, bisa menjadi tidak setara. Itu Oh, berarti kesimpulannya nggak setara kan? menjadi tidak setara. Lah iya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Berarti kesimpulannya tidak setara dengan Allah, betul? Datang ke bumi, kesetaraannya ditinggalkan di sorga. Oh, lah iya, berarti kalau datang ke bumi kan udah nggak setara lagi, betul? Ya, bisa dikatakan. Nah, oke. Berarti ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Pertanyaan hamba. saya, apa yang dikosongkan? Sikapnya itu, Hah? kealahannya itu. Dan hamba itu kan Buk. tidak mempunyai kewenangan apapun. Banyak ayatnya di Yesaya, di Lukas. Hamba itu tidak ada kewenangan, hanya melaksanakan tugas dari yang menugaskan gitu. Enggak, maksud saya ini mengosongkan diri dari apa gitu loh. Mengosongkan diri dari Kemuliaannya, bukan ketuhanannya. kuasanya, ya bisa dikatakan. Nah, kalau mengosongkan diri dari ketuhanan, pertanyaan saya, dia tetap Tuhan atau sudah bukan Tuhan? Kalau sudah mengosongkan diri, kosong itu berapa? Makanya dari awal saya katakan, bisa dikatakan dia manusia biasa. Artinya ada ayat Oke. lagi. Sebentar saya bacakan dulu Oke, supaya Ya, silakan. lebih jelas ya, lebih jelas. silakan. Jangan marah tapi ya, jangan marah sama saya ya. Iya, jangan dikejar berpolemik lah seperti yang lalu itu. Enggak apa-apa, santai aja. Kan kita diskusi formatnya Iya, juga kan menguji. artinya Kalau sudah saya menguji, kasih apa tadi. turun baru. Sebelum saya pun Ustadz Taktah ini bagus pertanyaannya kepada si Peri tadi, dan kepada saya pun masih Iya. bagus. Jadi Ya intinya jangan emosian lah. Ustadz Taktah ini mempersilahkan menghormati Pak Ardiansyah. Itu jangan dimanfaatkan Iya, memang menjadi saya menghormati berpolemik. beliau juga. Itu yang saya mohon. Ya, Ya, silakan. ya. Jadi Efesus 4 ya ayat 1 ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan terus sebentar dulu. Satu tubuh, satu Tuhan. Oh, inilah ayat 8 Efesus 4. Ya, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia naik ke sorga ya, tawanan-tawanan itu ya pemberontak itu di ayat lain itu. Ia memberikan pemberian-pemberian, itu karunia Roh Kudus di 1 Korintus 12 kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu yang paling hina ini ya, paling hina, karena tujuannya adalah untuk membawa orang berdosa yang paling hina untuk membawa ke tempat yang paling tinggi, ke sorga gitu. Ya. Itulah Ya, inti oke. dari ayat ini. Dan Oke. ia Di Filipi 2 nomor 7. Di iya Filipi 2 nomor iya 7. juga iya dan ia tertulis. ya, ayat 10 sebentar. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik lebih tinggi daripada semua langit, ya, untuk memenuhkan segala sesuatu, ya, dan ayat 11 ini, ya. dan Gantian. ialah Yesus itulah yang memberikan semua jabatan ini, rasul, Ngomong sendiri dia. nabi, pemberita Injil, ya, gembala Ya, dan gantian guru, ngomongnya. ya, Ngomongnya gantian, Pak. Ngomongnya Iya. gantian, Pak. iya, itu yang Gantian menjelaskan itu, ya. Iya, gantian ngomongnya, boleh nggak? Iya, saya sudah menjelaskan tadi, dia turun ke tempat yang paling bawah, membawa orang ke tempat yang paling Dengerin dulu, tinggi. gantian ngomongnya. Kita gantian ngomongnya. Kita gantian ngomongnya. Iya, silakan. Udah selesai kok. Oke saya. ya, oke. Filipi 2 nomor 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika Yesus datang ke bumi, berarti Yesus telah mengosongkan diri dari ketuhanannya, betul? Iya, bisa dikatakan. Kalau telah mengosongkan diri dari ketuhanannya, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan?
menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Iya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Iya. Kalau telah mengosongkan diri dari ketuhanannya, apakah dia masih Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, makanya di Kisah Rasul 2 dikatakan lagi menjadi Tuhan. Gitu. Ya, Kok menjadi Tuhan? Kan Iya. udah kosong. enggak, artinya setelah berhasil disalibkan, taat disalibkan, di situ dikembalikan ketuhanannya. Itu. Enggak, Makanya ayat menerangkan ayat loh. setelah disalibkan, Pak. Saya belum membahas setelah disalibkannya, belum. Ya, Saya belum. makanya langsung saya berikan ke depan bahwa di sini mengosongkan diri bisa dikatakan ketuhanannya ditinggalkan dan dikembalikan Oke. setelah Berarti selesai kalau disalibkan. mengosongkan diri, Setelah berarti bangkit. kalau mengosongkan diri berarti kan bukan Tuhan, betul? Bisa dikatakan. Bukan Tuhan. Karena tidak Nah, tegas ayatnya. ketika sabar dulu, Pak, gantian ngomongnya. Dari tadi saya kan menghormati Bapak dengan cara diam, ya kan? Gantian kita ngomongnya, ya. Oke? Ya, Oke. Ketika Yesus mengosongkan diri dari ketuhanannya, berarti dia bukan Tuhan. Sepakat kita di situ, betul? bisa selama di bumi. Nah, iya, selama di bumi lah, masa enggak? Oke. Pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, itu kan yang digantungkan, yang disalibkan manusia, betul? Ya, Manusia kan bukan Tuhan, betul? ya. Nah, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Untuk apa, Pak? Menggenapi Yohanes 3 ayat 16. Karena tujuannya Menebus mau ke dosa. situ. Menebus dosa. Menggantikan korban binatang yang di perjanjian lama. Berarti bukan untuk menebus dosa ya? Disitulah menebus dosa, kan korban Oh, penebus menebus dosa, kan dosa. korban Oke, binatang oke, itu kan oke. penebus dosa. Oke. Berarti kesimpulannya, manusia ini yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa, betul? Ya, menjadi korban. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan ya? Ya, Hah? ya tapi kan Dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? ya jangan begitulah kata-katanya. Loh, kok jangan begitu? Bapak Ya, sendiri yang mengatakan manusia bukan Tuhan. Bapak sendiri yang mengatakan manusia bukan Tuhan. Saya tanya lagi ke Bapak, Ya, yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk apa? Bapak sendiri yang mengatakan untuk menebus dosa. Ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? ya inilah yang saya sebutkan berpolemik itu karena Loh. tidak ada manfaatnya lagi kalau sudah Anda begitu. sendiri loh, Pak. Karena mau menggiring Dari tadi- berdebat itu artinya Betul. saya tidak mau yang seperti itu. Saya hanya menjelaskan Alkitab loh. Dan saya pun tidak menyinggung agama Anda. Oke, gantian ngomongnya ya, gantian ya. Apakah saya dari tadi membantah narasi Anda atau enggak, Pak? Ya Membantah enggak saya dari tadi tidak. Tapi Tidak. tapi Apakah saya kata-kata terakhir ini sudah kan narasi Anda? Tunggu, Pak. Saya tanya, apakah saya dari tadi bilang, oh Anda salah. Apakah saya menyalahkan? lebih bagus seperti itu daripada mempertanyakan yang bukan-bukan seperti ini. Enggak, apakah saya menyalahkan jawaban Anda dari tadi? Menyalahkan enggak saya? Tidaklah, tidak. Tidak menyalahkan. Saya dari tadi mengikuti Anda dan tidak menyalahkan Anda. Betul? Iya. Dan tapi menurut saya lebih Iya, bagus iya, disalahkan kalau memang salah menurut Anda daripada mempertanyakan yang bukan-bukan. Saya nggak mau ini. menyalahkan, Pak. Saya dari tadi nggak mau menyalahkan Anda. Kan saya katanya saya nggak boleh berpolemik, oke. Saya nggak mau menyalahkan Anda gitu loh. Ya siapa Jadi tahu. dari tadi saya menghormati Anda. Saya menghormati Anda dengan jawaban Anda sendiri yang Anda berikan kepada kami. Dari tadi kami kan nggak pernah bilang, oh salah, oh nggak gitu. Kan saya nggak pernah gitu, betul? Iya. Karena Iya, nah, oleh karena Bapak telah mengatakan bahwasanya yang telah mengosongkan diri ini, ketika Yesus mengosongkan diri ini adalah bukan Tuhan, saya tanya kepada Anda lagi, berarti manusia ini bukan Tuhan, bisa dikatakan gitu. Bapak mengatakan begitu. Saya tanya lagi, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Bapak menjawab, untuk menebus dosa. Selesai. Berarti kesimpulannya dari Anda sendiri, dari jawaban Anda barusan mengatakan untuk menebus dosa, berarti kesimpulannya dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan yang notabene manusia. Selesai kita, Pak. iya, Tuhan yang menjadi manusia. Allah Loh, yang kan menjadi udah manusia. mengosongkan diri.
Iya, Sudah mengosongkan diri. kan menjadi manusia saya katakan. Yang menjadi manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Menjadi manusia. Iya, menjadi sama dengan manusia. Kalau menjadi sama dengan manusia, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kan menjadi manusia sudah. Ya sudah, Lah, kita iya, pegang pertanyaan aja. saya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya jangan dipertegas lagi. Sudah menjadi manusia, udah. Tuhan yang menjadi manusia, Iya. Allah yang menjadi manusia. Menjadi manusia kan begini Pak. Kalau Tuhan telah menjadi manusia, pertanyaan saya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Sudah menjadi manusia, udah. Itu pegang aja kata-kata itu. Menjadi manusia ini kesimpulannya Tuhan atau bukan Tuhan manusia Iya, ini gitu loh. saya berbicara sesuai dengan ayat yang tertulis. Yohanes 1 ayat 14. Iya. Sesuai dengan keimanan Anda, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Menjadi manusia, sudah menjadi manusia, itu. Kok gak nyambung? Ya sudah. Ya berarti sudah lah ya. Permisi lah ya, host ya. Permisi lah host ya. Pak Pejuang. Pak Pejuang jangan main keroyokan, oke ya? Ya. Sama dengan manusia dan telah mengosongkan diri dari ketuhanannya, betul? Ya sudahlah, udah. Makasih ya host ya, makasih host. Makasih Ustaz Tata. Bagus tadi pertanyaannya ya. Makasih Ustaz Tata ya.